Hai, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Beauty. Jangan lupa di subscribe ya. Mom BT, tempatnya sharing pembahasan dewasa. Hayo, siapa yang kalau ngen sukanya brutal? Aku, aku mas, aku ya. Aku suka yang brutal-brutal mas. Soalnya kalau nggak brutal nggak endul mas, gitu kan nggak enak. Aku salah satu orang yang suka kebrutalan itu mas ya. Jadi malu deh. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ngens yang brutal ya, gitu. Sebenarnya nggak apa-apa ya, kalau misalnya kalian suka yang brutal. Nggak apa-apa. Normal, ya wajar, nggak apa-apa ya. Asal kebrutalannya itu masih bisa ditoleransi ya, gitu. Terus apakah ada standar-standarnya gitu kan kayak patokan-patokannya yang bisa disebut brutal gitu kan ya? Ada ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwasanya kadang ada loh orang yang memang dia itu kalau enggak brutal enggak puas begitu. Kalian termasuk yang itu bukan nih? Kalau iya, ya udah nggak apa-apa. Asalkan pasangan kalian mau menerima kebrutalan kalian, mau mengimbangi seperti itu ya. Ya nggak apa-apa, justru malah semakin mantap kan? Ya nggak apa-apa sih menurut aku ya. Kan toh rasanya enak juga kan. Jadi ya udah gitu kan selagi kamu dan pasangan oke, tidak terjadi apa-apa, tidak kenapa-kenapa ya kenapa tidak ya kan. Sesekali buat kalian-kalian nih yang kayak mainnya mungkin masih biasa-biasa aja gitu kan, kayak ya bisa dibilang flat lah ya, kayak cuman itu-itu aja ya, sekali-kali cobain ngens yang brutal ya. Hmm, Sebenarnya bahasa-bahasa ini tuh tercipta oleh para Gen Z kali ya gitu kan. Jadi aku bisa bilang tuh kayak kalau kayak gini tuh kayak hubungan macam standar TikTok lah ya gitu. Namanya kan sekarang itu zaman udah semakin maju ya gitu kan, kayak ya pola pikir kita tuh udah semakin maju juga gitu loh. Jadi yang mungkin gitu kan yang kayak dulunya itu cewek-cewek ya tidak agresif gitu kan, tidak bisa eh, mengekspresikan bagaimana impiannya dia dalam sebuah permainan ya kan. Sekarang di zaman yang sekarang ini cewek-cewek jadi semakin berani gitu loh untuk menunjukkan bagaimana skill dia, bagaimana dia kepengen ngeliat kamu itu suka dengan permainannya dia gitu kan ya. Sadar gak sih kalau sekarang tuh cewek-cewek jadi makin pinter, jadi makin kayak lebih ini gitu loh dari laki-laki gitu ya, kayak lebih apa ya, kayak lebih pokoknya lebih lah dari laki-laki gitu kan, kayak dia tuh pengen dilihat gitu kan, pengen menaklukkan laki-laki. Nah jadi kayak kalau dulu itu mungkin umumnya kayak laki-laki terus gitu kan ya. Nah sekarang perempuan juga ikut andil ya, makanya sekarang banyak perempuan yang memang sengaja menuntut kepuasan kepada laki-laki, iya. Makanya nih buat kalian-kalian nih, kalau bisa laki-laki itu ya harus yang nomor satu dalam permainan. Masa kamu kalah sih sama perempuan kan ya? Emang sih ada kalanya cewek itu berhak gitu kan mengambil peran, mengambil alih ya terserah dia lah. Yang penting kan dalam permainan itu ada kepuasan di antara keduanya kan. Jadi kayak seolah-olah biar permainan itu tuh nggak jenuh, tidak membosankan gitu kan.
Ya nggak apa-apa. Cuman kan kalau misalnya terus-terusan perempuan yang bergerak begitu kan, atau yang kayak apa ya, perempuan yang eh, apa ya, eh, terus-terusan perempuan yang menuntut gitu kan. Oh my god, harga diri kamu sebagai laki-laki di mana? Ya, masa nggak bisa bikin cewek jadi seneng sih gitu kan? Apa ya? Aku kalau ditanyain pendapat tentang Ngens yang brutal ini ya mau sebrutal apa gitu loh. Standarnya tuh mau yang kayak gimana gitu loh. Gini ya guys, kalau misalnya kalian tanya tentang pendapat aku, ya aku sih nggak apa-apa ya, kayak ya udah terserah kalian mau kalian itu mainnya kayak gimana, berapa lama, berapa kali. Jangan terbakar api banget gitu loh ya kan. Jadi biar apimu itu tidak padam. Kita ibaratkan nafsu ini adalah api ya gitu, yang membara gitu loh, yang entah gimana caranya kita harus senantiasa menjaga nih gitu supaya si api ini tuh tetap membara gitu kan. Kita harus senantiasa menjaga kan supaya bagaimana caranya si kobaran api ini tidak padam gitu loh. Jadi jangan kamu habis-habiskan ya gitu. Boleh sih, nggak dilarang ya kan. Tidak ada yang melarang ketika kamu ingin meluapkan rasa yang kamu punya. Terus kayak ya gimana ya namanya, orang ya kan beda-beda ya gitu kan. Apalagi ketika kamu adalah seseorang yang hiper gitu kan, bertemu dengan pasangan yang hiper juga gitu, bersatu gitu. Oh my god, wow ya, ya nggak apa-apa ya, cuman aku bilang seperti itu ya gitu. Ini adalah dambaan setiap orang ya kan, kayak ngens brutal, wow ya, kayak pasti seru banget nih. Asik, seru, terus apa ya, pasti kan dalam pikiran kita tuh kayak amazing banget lah ya, emang iya gitu kan. Jadi buat kalian yang mainnya masih biasa-biasa aja, ya bolehlah sesekali upgrade ya kan. Jadi cari cara. Ingat kalau misalnya kalian mau em, permainannya tidak biasa ya, ya triknya juga harus yang tidak biasa gitu. Ya nggak apa-apa, ini emang seru banget ya, asik, seru, penuh dengan adrenalin gitu kan. Seru lah pokoknya, aku bisa bilang seru ya, seru, dan kalian harus coba ya kalau kalian menginginkan permainan yang asik ya, harus dicoba ya gitu. Sebenarnya definisi kebrutalan ini apa ya di sini ya? Mungkin yang diartikan daripada kebrutalan di sini itu adalah dari segi lamanya kali ya. Terus berapa kalinya gitu kan mainnya gitu kan. Terus kayak mungkin keagresifannya gitu kan. Jadi supaya bikin semakin emosional gitu kan. Terus apalagi ya, mungkin mungkin gayanya kali ya gitu kan. Iya, ini adalah dambaan impian setiap pasangan gitu. Ya, pasti kan kalau misalnya kita mau main kan pasti kan kepengen permainan yang luar biasa kan, yang sama-sama enak, terus sama-sama membahagiakan gitu kan. Nah ya ini gitu loh. Misalnya nih aku kasih contoh nih ya. Jadi yang dimaksud dengan ngens brutal di sini adalah ya kamu keluar dari kebiasaan kamu gitu. Misalnya ya, kalau misalnya kamu yang tadinya cuma satu kali main nih, udah game over nih gitu loh ya kan. Next, sesekali coba lanjut lagi, tambah satu kali lagi gitu ya. Tuh, jadi agak sedikit berbeda daripada yang biasanya kamu lakukan ya gitu loh.
keluar dari zona nyaman kamu ketika kamu lagi ngens ya gitu. Sesekali nggak apa-apa. Jadi menurut aku nih ya, kalau kita ngens itu biasa-biasa aja, itu nikmatnya juga biasa-biasa aja loh. Tapi ketika kita ngens dengan emosional yang tidak biasa, terus perasaan yang tidak biasa, terus udah gitu juga sesuatu hal yang tidak biasa daripada biasanya, itu akan lebih bikin adrenalin dan juga suasananya tuh lebih wow gitu ya. Gitu kadang kalau misalnya dalam permainan tuh ya, itu perlu adrenalin ya, jadi biar si cowok ini terpancing ya. Cowok itu butuh pancingan dalam permainan ya gitu, karena kan kuncinya nomor satu itu adalah laki-laki. Kalau laki-lakinya sudah sudah game over, sudah tidak bangun lagi, tidak mau naik lagi, ya udah selesai. Dan ya, makanya terutama kalian yang sebagai pasangan yang perempuan nih, ya harus pinter-pinter bagaimana menciptakan suasana yang supaya bikin doi nih yang laki-laki nih on terus ya. Itu kadang kadang on terus itu bukan karena suplemen loh, bukan karena apa-apa loh gitu. Bisa jadi karena situasi yang kamu buat atau hal apa yang ada di badan kamu itu bisa bikin dia on terus ya. Makanya perlu dipelajari ya. Yang menginginkan kebrutalan itu nggak cuma dari pihak laki-laki ya gitu kan. Jadi kayak perempuan ya juga ada yang memang kepengen, terus laki-laki juga yang memang ada gitu, apalagi laki-laki ya kan. Laki-laki tuh kalau misalnya dapat cewek yang agresif, terus yang uh, pinter apa namanya ngambil alih suasana gitu ya kan, terus kayak mainnya itu duluin ya. Wow, itu pasti klepek-klepek laki-laki tuh kalau dapet cewek yang kayak gitu tuh pasti udah, aduh, sempaknya adem ayem gitu ya. Nah, tapi kalian jangan salah, perempuan juga ada kalanya dia menginginkan kebrutalan itu loh ya kan. Jadi jangan kalian kira nih wahai laki-laki gitu yang kayak perempuan itu kayak ya udah nerima-nerima aja. Hei, salah ya. Dia akan menunjukkan ya, atau dia akan meminta sama kamu ya. Makanya itu kamu jangan kaget ketika kamu nanti mancing-mancing dia ya kan. Terus tiba-tiba nanti ini apa namanya? Jiwanya dia yang tidur bangun nih gitu kan ya. Karena pancingan kamu nih. Nah, nanti bisa jadi si perempuan ini lebih daripada kamu brutalnya ya. Tips dari aku nih buat kalian-kalian yang kepengen ngensnya jadi tidak biasa ya, jadi lebih enak mungkin atau lebih wow lah pokoknya ya. Jadi yang nomor satu, kalian harus selalu komunikasikan ke pasangan ya. Jangan malu buat ngomong gitu loh, mengutarakan apa yang menjadi kepengenan kamu. Nah, tips aku lagi nih, kalau misalnya kalian mau ngomongin hal-hal kayak gini, itu di waktu yang tepat. Jangan kamu ngomong ketika si doi lagi bad mood ya kan, nanti bukannya bukannya masuk nih gitu ke telinga dia, malah yang ada dia tambah marah ya kan. Bukan masuk ke hati, malah dia tambah marah dan mental begitu kan apa yang kamu omongin kan. Nah, terus udah gitu kamu juga jangan egois ya gitu. Jadi ketika si perempuan ini atau si laki-laki ini udah berani mengutarakan ke kamu, ya kamu harus mau gak mau menerima gitu loh. Entah itu kritik, entah itu saran, pokoknya ketika si pasangan kamu sudah berani menyuarakan apa yang menjadi kepengenan dia, ya kamu harus terima dan kamu harus mau menerima gitu, mau mengkoreksi, mau bareng-bareng apa namanya kayak evaluasi begitu loh ya. Ini adalah kunci kebahagiaan kamu bersama dia di permainan kamu ya. Nah, terus nih, ini pesan aku juga ya. Jadi, seandainya nanti ketika dalam
diskusi tadi ada sesuatu hal, baik itu imajinasi, fantasi, atau kayak sesuatu hal lain lah yang berkaitan dengan permainanmu itu, ada yang tidak kamu sukai atau tidak masuk di hatimu, atau dalam artian kamu tidak ingin melakukan hal itu, tidak berkeinginan untuk mewujudkan ataupun melakukan hal ini gitu kan ya. Ya kamu ngomong baik-baik gitu loh. Misalnya nih aku kasih contoh ya. Misalnya pasangan kamu ngomong sama kamu kalau yang sebenarnya aku tuh pengen banget loh ngerasain ini kamu, mulut kamu misalnya kan. Terus karena kamu belum percaya diri, terus kayak memang kamu tuh mungkin gak suka atau lain hal sebagainya lah, kamu gak mau kan, ya kamu bilang sama doi, maaf ya yang kayaknya aku gak bisa deh, coba yang lain aja yuk, aku belum siap buat kayak gini gitu. Nanti kan pasti ada ini lagi nih, ada timbal balik lagi nih dari ada apa ya, kayak ada komunikasi lagi nih sama dia kan, emang kamu kenapa sih kok nggak mau. Nah nanti kan ngomong lagi nih, nanti ketemu masalahnya, solusinya begitu ya. Jadi gunanya komunikasi ya, fungsinya kalian komunikasi bersama pasangan itu jadi supaya ketika ada masalah itu ketemu solusinya ya. Jadi tanpa harus, hei kamu nih orang punyamu nih kayak gini, orang punyamu nih bau kok minta diem terus sih. Nah jadi nggak perlu kayak gitu sayang ya. Ya jadi sih nggak perlu kayak gitu ya. Cukup dengan kepala dingin, obrolan santai, sambil minum teh, sambil suasana nyaman, enak. Itu malah justru bisa apa ya, lebih romantis ya. Terus nih terakhir ya, ketika nanti udah diskusi terus kayak kamu setuju gitu kan untuk melakukan sesuatu hal yang baru itu tadi, ya udah. Ketika kamu tiba saatnya kamu mulai permainan sama dia, ya udah jalani dengan sebisa kamu. Harus percaya diri ya, gitu. Terus kalau sama pasangannya juga nggak boleh menurunkan semangat pasangannya yang lain gitu loh ya. Jadi antar sesama pasangan itu tidak boleh saling menurunkan support, menurunkan semangat gitu loh ya. Ini pelajaran banget nih buat cowok-cowok nih gitu ya. Kadang kamu nggak sengaja ngomong aja tuh bisa bikin down si perempuan loh ya kan. Contohnya misalnya kayak si doi, si perempuan udah mau belajar sepombopin kamu nih gitu kan, tapi ya namanya juga dia masih pemula, mungkin misalnya nih gitu kan, dari yang tadinya dia nggak mau sepombopin kamu, terus karena kamu ngomong dia jadi mau gitu kan. Ya dia ngelakuin sebisa dia, semampu dia gitu kan. Kamu harusnya yang laki ini memuji dong gitu kan, memberi semangat gitu kan, kayak ih sayang enak banget, terima kasih ya. Jangan lupa terima kasih ya. Nah, jadi untuk membahagiakan hatinya perempuan, ya kan? Jadi supaya dia itu kayak semangat gitu kan, supaya dia lebih percaya diri gitu. Nanti kalau si kamu gituin, itu nanti kamu juga yang enak gitu kan. Nanti dia akan lebih ngenakin kamu ya, gitu. Jadi, tapi kalau seandainya misalnya ada yang tidak apa ya, enak dari perlakuannya dia ini tadi ya, ada yang tidak enak dari permainannya dia tadi, ini kamu komplain begitu aja ya. Misalnya, ih kok kamu gitu sih, gituinnya, hmm, langsung berhenti pasti. Yang perempuan pasti langsung marah, langsung ngambek, gak mau lagi ya kan. Nah makanya buat yang laki-laki tuh benar-benar harus dijaga banget ya lisannya ya ketika lagi main, supaya yang perempuannya itu gak down moodnya ya, gitu. Ya pokoknya saran aku, daripada kamu ngomong salah udah diem aja lah ya. Yang keluar tuh hanya puji-pujian aja lah gitu kan, kayak oh sayang, aduh sayang enak banget, oh iya makasih ya sayang, ah sayang, oh sayang, begitu aja udah cukup ya. Daripada kamu komplain, daripada kamu mengkritik, daripada kamu ngasih saran, udah
Stop ya. Stop ya. Udah lebih baik, paling bener itu kamu cari aman seperti itu ya, supaya kamu tetap adem, ayem, sejahtera ya. Nah, gunanya apa sih kamu itu aku suruh untuk selalu apa ya, ada respon positif gitu loh ke perempuan ya. Gunanya adalah supaya si perempuan ini tadi itu tidak trauma dalam permainannya ya. Gitu. Karena kan perempuan itu adalah makhluk yang perasa sekali ya kan. Jadi ketika dia disinggung sedikit itu dia pasti akan aduh melempem banget gitu kan, pasti udah ngambek, bete, bad mood ya kan. Nah nanti besok diajak lagi udah nggak mau karena dia terbayang-bayang kemarin dibilangin kamu kayak gini gitu ya. Makanya harus hati-hati, harus benar-benar diperhatikan ya, pokoknya nggak boleh ngomong yang menyudutkan dia ya gitu, sehingga nanti terciptalah suasana nyens yang brutal ya gitu. Gak apa-apa, dimulai dari hal yang sederhana, cara-cara yang sederhana, terus habis itu kayak suasana yang sederhana gitu loh. Gak pinter gak masalah, yang penting mau belajar ya. Pertama kali kamu mencoba untuk keluar dari zona nyaman kamu dalam permainan ya, yang aku bilang tadi menuju ngins brutal ini, kalau buat pertama kali rasanya belum enak ya nggak apa-apa, besok dicoba lagi, besok dicoba lagi, dievaluasi, dicoba lagi ya, lama-lama nanti jadi pinter, jadi enak, jadi brutal tingkat dewa ya. Nah begitu ya. Oke, jangan lupa, jangan males buat belajar ya. Jangan males untuk memperdalam ilmumu ya. Baik itu dari teori, praktek, dan evaluasi ya. Oke teman-teman, itu aja video dari aku. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. Jangan lupa buat yang mau request konten, pembahasan, ataupun materi, kalian bisa tulis-tulis di kolom komentar di bawah sini ya. Cukup sekian video aku, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.